Jika kita tidak bernapas, kita akan mati. Tetapi jika kita bernapas, sel-sel akan menua dan mati. Ketika sel-sel itu menerima udara yang berlebihan, maka sel itu akan lebih cepat menua dan regenerasi dan mati. Ada fenomena yang unik hari ini ketika dimana hampir semua orang menggunakan kipas angin ataupun juga AC, pendingin ruangan, itu akan lebih membuat potensi yang lebih besar untuk kita teroksidasi lebih besar. Di antaranya adalah kita akan bernapas lewat mulut dan hidung, atau dinamakan juga dengan mendengkur, seperti itu. Ketika kita mendengkur, maka oksidasi yang terjadi kepada tubuh kita, sel-sel kita, dia akan lebih cepat menua dan mati, seperti itu. Dan menariknya, orang-orang yang mendengkur rata-rata dia adalah orang yang memiliki badan lebih besar. Badan yang lebih besar, dan dalam bahasa Sunda disebut bongsor. Jadi orang yang badannya lebih besar, belum cukup umur tapi badannya sudah besar dan terlihat tua, itu disebut dengan bongsor. Dan begitu juga dengan orang yang sering emosi, sering mudah marah, itu disebut juga dengan bongsor. Dan menariknya, ketika kita marah, kita akan bernapas lebih cepat, di mana kita bernapas lebih cepat dan mengoksidasi badan kita lebih masif, lebih banyak gitu. Akhirnya kita juga lebih cepat menua dan lebih cepat mati, seperti itu. Dan di mana itu disebut dengan bongsor. Dan juga orang yang banyak makan, badannya akan lebih cepat membesar, lebih cepat menua daripada kelihatannya, daripada umurnya, dan itu juga disebut bongsor, dan dia lebih cepat menua dan mati, seperti itu. Jadi selain dengan oksidasi, artinya ada juga makan yang terlalu banyak dan berlebihan akan membuat kita lebih cepat, sel-sel itu akan mencapai ujung regenerasi sel, dan pada akhirnya kita akan mati juga. Kita kembali ke yang pertama, di mana tidak ada satupun makhluk yang bisa bebas dari hukum oksidasi, termasuk hewan, tumbuhan, begitu juga dengan batu, bahkan besi. Besi itu akan teroksidasi, dia akan karat dan hancur dan mati, dalam definisi matinya besi gitu, hancur. Begitu juga dengan kayu, dia akan pohon akan membesar, kemudian dia akan lapuk, teroksidasi, kayu juga akan lapuk dan hancur, mati, seperti itu. Begitu juga dengan batu, begitu juga dengan makanan, dia akan teroksidasi dan basi. Di mana di dunia industri mereka akan mengusahakan bagaimana caranya supaya makanan ini tidak teroksidasi, yaitu dengan ditutup supaya dia tidak kemasukan udara, dan itu bisa bertahan sampai beberapa bulan, seperti itu, tanpa pengawet apapun. Artinya semakin kita terhindar dari oksidasi yang berlebihan, kita juga akan mengalami umur yang panjang, di mana sel-sel kita akan lebih lambat untuk beregenerasi, untuk mencapai ujung sel, seperti itu. Di mana terjadi juga ashabul kahfi, di mana 7 orang yang masuk ke dalam guha tersebut, dia ditidurkan kemudian mencapai sampai beberapa ratus tahun, sampai 300 tahun lebih. Di mana jika kita amati bahwa udara di dalam guha itu lebih rendah, oksigennya lebih rendah daripada di luar guha, seperti itu. Dan itu sangat memungkinkan mereka mengalami pelambatan regenerasi. Pelambatan regenerasi disebabkan oleh oksigen yang rendah dan juga makanan yang tidak masuk ke dalam mulut. Mereka mengalami 2 kali kelambatan regenerasi, seperti itu, sehingga mereka bisa mencapai 300 tahun lebih di dalam gua itu dia tidur, seperti itu. Dan yang lain yaitu adalah makan, dimana semakin banyak kita makan, semakin cepat regenerasi itu, sel itu semakin cepat, dan akhirnya mencapai ujung regenerasi sel, yaitu kematian. Dimana menarik sekali, orang tua saya mempunyai buku yang sangat tua, di mana di buku itu dikatakan bahwa zaman para nabi dahulu, orang-orang itu makan, katanya 1 tahun itu 1 kali, dan turun sampai 1 bulan 1 kali, sampai kemudian 1 minggu 1 kali makan, kemudian 1 hari 1 kali, 2 hari 1 kali, kemudian 1 hari 1 kali, sampai dimana dikatakan
di akhir zaman orang akan makan tidak kenal waktu, artinya beberapa kali dalam sehari itu. Artinya substansinya adalah semakin banyak kita makan, maka kita akan semakin cepat mati, seperti itu. Dimana juga kebiasaan Nabi Daud, dia satu hari makan, satu hari tidak, satu hari makan, satu hari tidak, itu disebut puasa Nabi Daud, seperti itu. Mungkin juga itu yang menjadikan para nabi dahulu itu lebih umurnya panjang, seperti itu, daripada orang-orang di zaman sekarang. Ada juga yang ketiga yang saya amati, kenapa orang bisa berumur pendek, yaitu adalah dari makanan, jenis makanan. Dimana secara budaya di Sunda itu, saya dilarang dulu oleh orang tua, itu dilarang makan makanan yang busuk atau dia jatuh dari pohon kemudian hancur, seperti sawo, itu dilarang. Mungkin juga itu akan mengalami namanya mutasi genetik. Oke, zaman dahulu namanya ada padi itu berumur 7 bulan. Tapi di zaman sekarang ada namanya rekayasa genetik, di mana padi yang tadinya 7 bulan bisa panen 3 bulan saja. Jadi kalau zaman dahulu 1 tahun itu 1 kali panen, tapi di zaman sekarang bisa 3 kali panen dalam setahun. Menarik sekali. Artinya umur padi yang kita makan itu umur padi yang pendek umurnya. Dan umur padi di zaman dahulu itu lebih panjang. Menarik. Ada lagi ayam. Ayam yang kita makan dulu zaman saya kecil, itu hanya dipotong ketika Hari Raya Idul Fitri. Artinya 1 tahun sekali. Seperti itu. Ayam itu pun ukuran badannya tidak terlalu besar. Menariknya di zaman sekarang, ayam itu besar-besar, tapi umurnya hanya 40 hari saja. 40 hari dia bisa dipanen, seperti itu. Artinya, DNA di ayam ini, dia berumur masih sangat muda. Bayangkan, tubuh kita itu akan menyerap sesuai dengan apa yang kita makan. Jika kita makan protein, dia akan kembali ke protein atau otot kita. Jika kita makan kalsium, kita akan kembali ke tulang kita. Begitu seterusnya jika kita makan lemak, dan dari makanan-makanan kita ini ada DNA, dia akan kembali kepada badan kita dengan sesuai. Termasuk juga dengan umur makanan, seperti itu. Semakin muda umur makanan yang kita makan akan mempengaruhi diri kita secara genetik. Umur genetik badan kita, harusnya umur genetik kita lebih tua, tapi akhirnya semakin pendek karena dia merekam jejak genetik dari apa yang kita makan. Termasuk buah-buahan juga. Ada obat perangsang buah, di mana buah biasanya secara normal dia akan matang dalam waktu 3 bulan atau 100 hari sekian. Tapi dengan obat tersebut dia akan mengalami pematangan yang lebih cepat lagi, seperti itu. Di mana umur buah tersebut pun berkurang. Nah, saya menyimpulkan bahwa berkurangnya umur di zaman sekarang adalah karena rekayasa genetik, seperti itu. Dan juga kita ulang yang tadi, bahwa selain rekayasa genetik yang menjadikan kita berumur pendek adalah kita terlalu banyak makan, dan makan tidak teratur, seperti itu, terlalu banyak makan. Dan dan yang ketiga adalah kita terlalu menggunakan pendingin ruangan, entah itu kipas ataupun AC. Itu juga yang membuat penyempitan di rongga saluran pernapasan, sehingga kita menjadi bernapas dari mulut, seperti itu. Jadi peredaran darah juga dia akan mengecil ketika mengalami kedinginan, dan dia akan membesar ketika mengalami panas, itu hawa panas, menerima hawa panas. Kita akan membesar rongga darah. Begitu juga dengan rongga udara, saluran pernapasan kita. Kita terlalu banyak menggunakan kipas dan AC, itu juga berbahaya sekali, seperti itu. Dan ada lagi selain daripada itu, saya pernah menguji bahwa satu hari kita itu bisa makan 2 kali atau 1 kali saja. Saya pernah menguji, sebetulnya kita tidak perlu sarapan. Kita bisa makan di jam 11 siang, seperti itu. Dan kemudian kita makan lagi di jam 5. Dan kemudian kita tidur, seperti itu. Tapi dari kecil kita dibiasakan makan 3 kali sehari.
Saya juga pernah saya coba bahwa pagi saya sarapan, kemudian siangnya saya tidak sarapan. Saya makan dari pagi itu, baru makan lagi jam maghrib jam 6, dan saya tidak mengalami kejadian apapun karena saya mengkondisikan otak saya agar tidak terjadi apapun. Dan menariknya, ketika saya tidak mengkontrol otak saya, ketika saya tepatnya pulang kerja, di mana harusnya saya makan jam 6 sore, tapi saya terlambat di jalan karena terjadi suatu hal trouble, kesulitan, dan saya makan jam 7 lewat, jam 7 malam lewat, dan itu sakit perut seperti itu. Sepertinya sakit perut itu atau naiknya lambung itu sangat dipengaruhi oleh rasa panik, rasa cemas diri kita, seperti itu. Dan jika kita tenang, kita bisa mengontrol pikiran kita untuk selalu tenang, sebetulnya asam lambung itu tidak akan naik, seperti itu. Dan kita bisa mengontrol berapa kali kita makan, seperti itu. Bahkan jika diperhatikan, pernah melihat channel Om Deddy Corbuzier, dia makan satu hari itu satu kali saja, seperti itu. Jadi demikian info yang bisa saya share kepada Baraya, bahwa seperti itulah cara untuk kita mencapai panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.